Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Anak-anakku, khususnya siswa SMP kelas 9, berjumpa kembali dengan channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Untuk pertemuan kali ini, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Masih ingat video Bapak tentang reproduksi generatif tumbuhan, yaitu membahas tentang struktur bunga. Nah, hari ini kita akan mempelajari proses lanjut dari pembungaan itu, yaitu adalah penyerbukan dan pembuahan. Apa itu penyerbukan? Apa itu pembuahan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari atau polen di stigma atau kepala putik. Sedangkan pembuahan adalah proses lanjut dari proses penyerbukan, di mana pada ruang ovul atau bakal biji itu akan terbentuk pembentukan biji. Ya, Bapak tidak akan berlama-lama. Lihat di pemaparan Bapak ini, anak-anak bisa lihat ini adalah struktur dari karpel atau putik. Ya, yang pertama yang di atas ini adalah stigma atau kepala putik. Kemudian yang di bawahnya panjang ini adalah stilus atau tangkai putik, dan paling besar yang di bawah ini adalah ovul atau ruang bakal biji. Ya, seperti itu. Nah, proses penyerbukan itu terjadi jika serbuk sari yang dihasilkan dari benang sari atau polen itu jatuh di kepala putik atau stigma. Pak Ismail, kenapa serbuk sarinya kok bisa jatuh di kepala putik? Ada beberapa perantara. Misalnya, kalau perantaranya angin, ini disebut anemogami. Kalau perantaranya serangga, entomogami. Kalau perantaranya air, hidrogami. Dan seterusnya seperti itu. Lanjut ya, lanjut. Nah, begitu polen atau serbuk sari ini jatuh di kepala putik atau stigma, maka akan terjadi proses penyerbukan atau yang biasa disebut dengan istilah polinasi. Ya, oke. Nah, yang pertama, si polen ini itu kulitnya akan pecah. Ya, ada dua lapisan, ektin dan intin. Nah, begitu ektinnya pecah, ini intinya akan membentuk buluh pembuluh, ya, buluh pembuluh menuju ke ruang ovul atau bakal biji. Nah, lanjut berikutnya, si polennya akan masuk ke pembuluh serbuk, ya, pembuluh serbuk. Di selama perjalanan dia akan membelah menjadi dua sel, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Di proses yang lanjut, inti generatifnya membelah lagi menjadi dua sel, menjadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sampai sini paham ya, anak-anak ya? Oke. Nah, seiring perjalanan polen dari mulai kepala putik masuk ke seludang pembuluh, di ruang bakal biji juga terjadi proses perkembangan. Sel induk bakal bijinya membelah dua dulu menjadi dua kutub yang di bawah dan di atas. Oke, lanjut. Nanti setiap sel di setiap kutub-kutub itu mengalami pembelahan meiosis dua kali. Ya, meiosis atau dua kali mitosis itu menjadi 4 sel, yang bawah dan yang atas. Oke, satu sel dari tiap kutub-kutub masing-masing itu akan menuju ke tengah membentuk IKLS, ya. Sekali lagi, IKLS, inti kandung lembaga sekunder. Lanjut sampai sini. Kemudian kutub sel yang ada di kutub bawah yang di tengah ini membentuk sel telur atau ovul, ya. Kemudian 2 sel pengiring adalah sinergid. Sedangkan 3 sel yang di kutub atas itu membentuk antipoda. Lanjut ya, anak-anak ya. Begitu inti generatif itu berjalan dari mulai stigma sampai ke ovul, dia akan mati sebagai penunjuk jalannya. Begitu bagi inti generatif. Kemudian inti generatifnya ini akan masuk ke ruang ovul dan akan membuahi sel telur, membentuk zigot. Jadi proses yang pertama, inti generatif 1 akan membuahi sel telur, membentuk zigot. Ya, inti generatif jumlah kromosomnya N, sel telur juga jumlah kromosomnya N.
Sehingga N dengan N, zigot memiliki jumlah kromosom sebanyak 2N. Lanjut berikutnya, di belakangnya inti generatif 2 itu akan masuk ke ruang bakal biji, akan membuahi IKLS. Jadi ini proses yang kedua. Inti generatif 2 membuahi IKLS atau inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm atau cadangan makanan. Nah, untuk IG2 jumlah kromosomnya sama dengan IG1, inti generatif 1 ya, yaitu N. Sedangkan IKLS karena gabungan dari dua sel ini, sehingga jumlah kromosomnya 2N. Sehingga IG2 ditambah IKLS membentuk endosperm dengan jumlah kromosom sebanyak 3N. Nah, gabungan zigot dan endosperm inilah yang membentuk biji. Ketika bunga itu berubah membentuk biji, ya, yang akan dilanjutkan dalam proses pembuahan. Seperti itu, ya. Nah, apa fungsi endosperm sendiri? Endosperm sendiri adalah sebagai sumber makanan bagi zigot, ya, seperti itu. Anak-anak, sampai sini mudah-mudahan jelas apa yang Bapak sampaikan. Salam sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.